Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025. Biasanya hari Minggu sentimen market nggak akan terlalu banyak, banyak whales yang bakalan liburan dulu di weekend. Dan juga dari makroekonomi, sentimen data nggak terlalu signifikan juga. Sedikit kita lihat ya kondisi dari Bitcoin, di mana Bitcoin overall masih sustain, sangat kuat, bertahan di kisaran level 103.000 sampai 104.000. Ya, di kisaran harga tersebut lah. Bitcoin dominance di perdagangan kemarin menguat 3,5%. Ini menunjukkan Bitcoin masih sangat-sangat mendominasi dari altcoin. Kemarin altcoin banyak yang terkapar merah. Kita akan bahas apa impact atau apa sebab dari penurunan altcoin ini ya, kenapa altcoin bisa turun sedalam ini. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Untuk besok itu akan ada United States Martin Luther King Junior yang mana diperingati ya untuk harinya beliau. Amerika Serikat besok holiday. Meskipun holiday, tapi ada pelantikan dari Donald Trump, di mana Donald Trump ini akan dilantik di gedung Kongres Amerika Serikat tanggal 20 Januari 2025 pukul 12 waktu setempat. Mereka atau pelantikan ini akan dilakukan di ruangan, di dalam ruangan, teman-teman. Jadi besok itu ada pelantikan Donald Trump dan nggak tahu impactnya ke market seperti apa. Jadi jangan nanya lagi apakah market akan pump atau dump. Semua itu tidak ada yang tahu secara pasti. Kalau teman-teman mungkin niat banget, bisa on di jam-jam sekitar jam tengah malam ya. Biasanya Amerika Serikat itu dia selisih 12 jam sama di Indonesia. Jadi kalau di sana jam 12 siang, harusnya di Indonesia itu sekitar jam 12 dini hari atau jam 12 malam. Waktu Indonesia Barat itu kisaran eh, tanggal 21 Januari gitu. Jadi datang aja atau on aja di jam-jam tersebut, mungkin teman-teman akan melihat volatilitas yang signifikan pada market. Kemudian dari hari Senin kita akan dapat beberapa rilis data juga. Salah satunya ada dari Cina, yaitu prime rate ya untuk obligasi Cina selama 5 tahun. Itu akan ada ketentuannya atau return terbarunya. Kemudian di hari Selasa akan ada data tentang unemployment rate dari Inggris, dari Amerika Serikat akan ada 3-month bill auction and 6-month bill auctions. Nggak terlalu gimana-gimana. Hari Rabu biasanya udah mulai harus waspada ya. Hari Rabu ini kita akan dapat sentimen tentang mortgage market index. Kemudian juga ada US leading index. Hari Kamis kita dapat data initial jobless claim dari Amerika Serikat, sangat-sangat penting. Lalu di hari Jumatnya akan ada crude oil inventory. Itu sih nggak terlalu gimana-gimana ya untuk data di minggu depan. Semoga aman aja untuk market. Kemarin yang kena liquid itu lumayan, sekitar 524 juta US dollar, di mana ini yang didominasi oleh posisi long ya yang kena liquid gitu. Fear and Greed Index kemarin tidak disangka naik lagi ke posisi ekstrim ke poin 77. Sangat make sense kalau ada aksi profit taking yang dilakukan oleh market untuk perdagangan kemarin. Nah, apa sebab kenapa market altcoin mengalami koreksi? Kemarin itu Donald Trump meluncurkan sebuah token yang namanya token Trump. Ini official, teman-teman. Bahkan dari dari pergerakan di awal-awal listing saja itu sudah mencapai market cap 10 billion. Ini gede banget. Ya, dengan duit segitu ya bisa membuat harga dari token Trump yang mereka rilis itu mencapai sekitar 20 top tertinggi
dengan koin market cap terbesar. Gitu. Jadi token baru, meme token baru listing langsung top 20. Itu cepat banget dan itu butuh dana. Nah, teman-teman udah mulai paham kenapa altcoin kemarin koreksi lumayan signifikan. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya, teman-teman. Aku mau informasikan dulu, toko kripto ada campaign kebut spesial Imlek. Hadiah totalnya sampai 60 juta rupiah. Campaign ini bisa untuk semua yang sudah punya toko kripto, baik pengguna lama atau pengguna baru. Dan event ini akan berakhir di tanggal 23 Januari 2025. Cara ikutin campaign-nya adalah teman-teman bisa untuk mendapatkan satu tiket undian kalau teman-teman trading. Ingat ya, ini trading minimal 1,5 juta atau 1,5 juta untuk per tradingnya. Teman-teman akan berpeluang mendapatkan satu tiket undian. Pair-nya adalah dengan USDT, EDR, atau Bitcoin, atau BTC. Jadi teman-teman bisa melakukan trading, misalkan nih teman-teman trading token Ethereum, ya, senilai 1,5 juta rupiah dengan pair Ethereum EDR, misalkan seperti itu. Teman-teman berpeluang mendapatkan satu tiket. Kalau teman-teman trading 3 juta, dapat 2 tiket. Dan ini berlaku kelipatannya. Tiket akan double kalau teman-teman trading di hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi dikalikan 2. Nah, pemenangnya akan diundi ya, dan akan ada sistem lucky draw yang akan diselenggarakan setelah campaign ini, setelah periode campaign ini ya, di tanggal 23 Januari. Setelah itu baru akan ada pengundian. Itu buat yang tertarik bisa langsung isi form yang aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Dan yang mau registrasi toko kripto juga bisa, linknya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita lihat dari berita ya. Donald Trump kan itu akan menjabat. Sudah banyak sekali bantuan dana menjelang Donald Trump dilantik gitu. Jadi sudah banyak sekali sumbangan-sumbangan ya yang masuk ke kantongnya Donald Trump dari berbagai macam perusahaan. Ya, harapannya adalah ketika kepemimpinan dari Donald Trump, perusahaan-perusahaan tersebut ya bisa mendapatkan keuntungan, baik itu dari segi regulasi dan etis, mereka nggak diganggu bisnisnya. Gitu. Penting banget teman-teman sumbangan-sumbangan seperti itu. Nah, Donald Trump officially di Twitter dan juga di platform Truth Social itu mengumumkan mereka melisting token bernama Trump dengan foto atau dengan gambar token kayak gini. Donald Trump di bingkai warna emas, ada tulisan fight 3 kali dan ada tanda tangan juga. Jadi token ini adalah meme token yang kemarin listing ya di berbagai exchange gitu. Jadi sangat cepat banget. Dia baru bikin langsung listing, teman-teman. Kalau kita perhatikan, Donald Trump meluncurkan meme token pertamanya di blockchain Solana. Mereka running di jaringan Solana ya. Dan itu juga alasan kenapa harga Sol mengalami signifikan kenaikan harga. Kenapa? Karena banyak orang yang FOMO. Sebab token Trump ini awal-awal listing itu di DEX, baru akhirnya ke centralized exchange. Jadi untuk trading di DEX kan rata-rata pair-nya adalah Solana. Jadi harga Solana juga ikut naik untuk perdagangan kemarin. Lalu, ya ini website resminya ya teman-teman. Website resminya sudah ada di CMC juga, nanti kita akan sedikit bahas untuk tokennya. Wintermute dikabarkan melakukan intervensi terkait dengan pergerakan harga dari Trump, token Trump ini. Jadi by the way, Wintermute ini adalah salah satu market maker yang ada di market crypto. Jadi dia adalah big fund, adalah whales yang membantu dalam pergerakan harga dari sebuah token. Gitu. Solana all time high karena meningkatnya jumlah dari dana yang masuk ke DEX. Ya, ini impact daripada Donald Trump meme coin ya yang mengalami adopsi sangat signifikan di hari pertamanya meluncur. Jadi nggak heran kalau ya itu teman-teman. Itu kongres yang udah punya Solana, yang udah cuan, jangan lupa TP, teman-teman. Jadi itu kemudian ada Canary ya, Canary salah satu hedge fund akan meluncurkan Litecoin ETF yang akan di listing di Nasdaq ya. Jadi ini berita yang bagus untuk Litecoin. Selain itu juga ada 30% Ethereum validator sinyal block gas limit. Ya, data menunjukkan di mana saat ini ada peningkatan dari jumlah
validator dan juga transaksi yang terjadi pada jaringan Ethereum. Ini mengindikasikan bahwa proyek ini masih tetap running dan masih belum sepi peminat. Ethereum salah satu proyek yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian Vitalik Buterin juga dikabarkan akan melakukan perombakan lumayan signifikan di Ethereum Foundation. Kabarnya sih akan ada new leadership atau ada pemimpin yang baru di Ethereum Foundation. Apakah ini mengindikasikan bahwa Vitalik akan mundur dari Ethereum atau memilih untuk berada di belakang layar? Kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi pada Ethereum, tapi ini baru berupa spekulasi yang ada pada market. Kalau Vitalik Buterin mundur, ya itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi harga Ethereum sih ke depannya. Kondisi dari altcoin ya, rata-rata merah, beberapa masih ada yang lawan arus, terutama dari beberapa platform yang terkait dengan Ethereum dan bukan Ethereum, tapi Solana, yang memang bisa memfasilitasi perdagangan untuk token Trump yang baru listing kemarin. Seperti itu. Ini adalah token Trump ya, namanya adalah Official Trump. Saat ini berada di ranking 32 di CMC. Market cap-nya saat ini ada di 5 billion. Kemarin itu tembus 10 billion. Itu berarti dia setara dengan Polkadot ya. Polkadot itu 10 billion US dollar. Sangat-sangat tinggi. Baru listing udah berada di peringkat around 18 sampai 19 di CMC. Itu kan luar biasa ya, sebagai sebuah token baru. Dan token ini baru 20% saja yang beredar. Sisanya masih dalam fase vesting, teman-teman. Itu jadi maksimum supply-nya ada di 100 juta token. Sementara yang beredar adalah sekitar token maksimalnya itu ada di 1 billion, 1 miliar. Sementara yang beredar baru 200 juta token Trump saja. Untuk pasar atau exchange yang bisa memperdagangkan, bisa kalian perhatikan exchange berikut. Itu teman-teman beberapa exchange yang sudah bisa memperdagangkan token Trump. Oke, kita akan masuk ke pembahasan gimana sih Bitcoin secara teknikal. Kenapa nih altcoin pada koreksi? Teman-teman udah tahu, altcoin koreksi itu karena banyak inflow yang masuk untuk growing harga dari Solana, Sol, dan juga token Trump yang baru. Makanya harga Solana kemarin lumayan menguat, bahkan sampai mendekati 20%, teman-teman. Dan itu signifikan banget kenaikannya. Volume perdagangannya tinggi, smart money juga tinggi. Dan juga token Trump yang baru saja listing, yang sebelumnya market cap-nya kecil ya, teman-teman, itu langsung melesat sampai top 20. Itu kan gede banget dana yang dibutuhkan. Jadi alasan kenapa altcoin mengalami penurunan ya karena faktor tersebut. Itu syukurnya sih Bitcoin nggak drop. Karena kalau Bitcoin sampai drop, Bitcoin dominance menguat, itu parah banget sih untuk altcoin, pasti kena crash dump yang signifikan. Gitu. Menjelang pelantikan Donald Trump besok, saya rasa bakal sangat challenging. Harapan kita sih akan ada pump ya terjadi pada market. Tapi realita kita serahkan lagi ke pasar sih. Kita nggak akan bisa memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi pada market. Gitu. Tapi yang pasti besok akan ada hal penting, yaitu closing time frame weekly. Jika Bitcoin mampu closing di atas level 100.000 saja, itu adalah indikasi positif untuk market. Kita akan melihat Bitcoin kembali lebih besar peluangnya untuk create new all-time high-nya di tahun ini. Kemudian dari Bitcoin dominance ini masih sangat kuat. Saya agak wanti-wanti sama Bitcoin dominance ya. Sanksi banget lihat pergerakan harganya yang cenderung sulit untuk turun. Gitu. Jadi untuk altcoin kalau sudah ada kenaikan, manfaatkan untuk TP. Ya, jadi itu sih dari saya. Kemarin beberapa altcoin lumayan signifikan untuk penurunan yang terjadi. Manta koreksi lumayan, kemudian Fed AI padahal udah stabil di kisaran 1,4 ya. Akhirnya drop juga Koti, Matic, Litecoin, BNB, Kaspa, lalu Dogecoin, Ethereum, dan mayoritas altcoin itu koreksi lumayan signifikan. Tapi pada intinya adalah kalau kita melihat Bitcoin akan berpeluang untuk menembus all time high yang baru.
Dari time frame daily sih sebenarnya nggak ada yang terlalu terlalu mengkhawatirkan untuk Bitcoin. Bahkan Bitcoin sudah confirm breakout dari descending channel yang mengindikasikan Bitcoin ini siap untuk kembali melanjutkan fase rally dengan next target terdekat adalah di 108.000 gitu. Kemungkinan Bitcoin bisa rally sampai 120.000 sampai 130.000 di tahun ini. Semoga saja bisa achieve. Itu sih, volume perdagangan bagus, smart money bagus di time frame weekly and daily, di time frame 4 jam pun juga Bitcoin masih sangat-sangat strong. Paling ekspektasi kita adalah karena market nggak terlalu signifikan, semoga sih Bitcoin dominance-nya bisa turun ya di perdagangan hari ini, sehingga altcoin, masih diberikan kesempatan untuk bernafas, teman-teman. Karena sesak banget nih lihat altcoin turunnya lumayan signifikan, ya kan? Tapi mayoritas altcoin sih saya rasa masih oke ya. Contohnya Litecoin dia masih sangat-sangat bagus secara pergerakan, masih dalam tren bullish, XRP juga masih dalam tren bullish. Kemudian Cardano masih flat sideways ya. WLD masih dalam tekanan jual, Manta, kemudian Fed AI masih konsolidasi. Ya itu sih saya rasa market baik-baik saja menunggu pelantikan Donald Trump besok. Semoga ada good news untuk kita semua. Jadi gitu aja. Oh iya, Gary Gensler bakalan mundur ya di hari ini. Dia bakalan kemas-kemas angkat kaki dari SEC dan tinggal nunggu aja Donald Trump dilantik besok. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi kalau teman-teman punya komunitas diskusi di Telegram, kita ada ya. Yang pengen join, yang punya Telegram bisa join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.